Sejarah Perang Korea berakar dari pendudukan Jepang di Korea selama 1910 sampai 1945. Ketika Perang Dunia II berakhir dan sekutu mulai membongkar kekaisaran Jepang, nasib semenanjung Korea menjadi tawar-menawar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 1948, Korea Utara dan Korea Selatan dipisah oleh garis paralel ke-38, garis lintang yang melintasi semenanjung Korea. Perang Korea berakhir tanpa perjanjian damai, sehingga secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang masih berperang. Sejauh ini, ujung dari Perang Korea adalah gencatan senjata, dan upaya-upaya untuk melakukan perjanjian damai selalu menemui jalan buntu. Lantas, bagaimana akhir dari Perang Korea pada 1950, serta kenapa Korsel dan Korut tidak bersatu? Berikut adalah rangkuman sejarahnya. Korea Utara menjadi negara sosialis yang dipimpin Kim Il-sung dan didukung Uni Soviet. Sedangkan Korea Selatan menjadi negara kapitalis yang dipimpin oleh Syngman Rhee dan didukung AS. Alasan mengapa Korea terbagi menjadi dua, karena diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan di Asia Timur. Tetapi baik Korea Utara dan Korea Selatan memandang satu sama lain sebagai negara yang tidak sah. Serangkaian pertempuran perbatasan pun terjadi, hingga akhirnya berujung Perang Korea pada 1950. Perang Korea dimulai pada 25 Juni 1950, ketika 75.000 tentara rakyat Korea Utara terjun melintasi batas paralel ke-38 yang memisahkan Republik Demokratik Korea di utara dan Republik Korea di selatan yang pro-barat. Invasi ini adalah aksi militer pertama di Perang Dingin. Pada Juli 1950, pasukan Amerika Serikat memasuki medan perang atas nama Korea Selatan, dan seperti biasa, mereka memerangi komunisme. Namun, AS memasuki Perang Korea tanpa deklarasi perang resmi dan tidak melalui persetujuan Kongres. AS hanya menekan Dewan Keamanan PBB yang baru dibentuk untuk mengizinkan penggunaan kekuatan guna membantu Korea Selatan. Presiden AS saat itu, Harry Truman, tidak meminta persetujuan Kongres, padahal lembaga itulah yang satu-satunya berwenang di negara Paman Sam untuk menyatakan perang. Ketika Amerika Serikat berkepentingan membela Korea Selatan di Perang Korea, Uni Soviet juga memiliki keperluan untuk mendukung Korea Utara dan membantu Cina. Pada hari-hari awal Perang Korea, pasukan PBB sempat mendorong tentara Korea Utara ke perbatasan Cina, yang kemudian direspon Cina dengan mengerahkan lebih dari 3 juta tentara ke Korut. Sementara itu Uni Soviet memasok dan melatih pasukan Korea Utara dan Cina, serta mengirim pilot untuk misi melawan pasukan PBB. Pada musim panas 1951, pasukan kedua kubu terlibat pertempuran sengit di sekitar garis paralel ke-38. Korban-korban pun berjatuhan. Negosiasi kemudian dimulai pada Juli 1951, tetapi terhambat karena persoalan nasib tawanan perang. Meskipun banyak tawanan perang yang ditangkap oleh pasukan Amerika tidak ingin kembali ke negara asal mereka, baik Korea Utara maupun Cina bersikeras agar mereka dipulangkan sebagai syarat perdamaian. Serangkaian pertukaran tahanan pun terjadi menjelang gencatan senjata tahun 1953. Lebih dari 75.000 tahanan komunis dikembalikan, sedangkan tak kurang dari 22.000 tawanan perang yang membelot atau mencari suaka. Banyak juga tentara yang hilang pada akhir Perang Korea dan keberadaannya tidak pernah diketahui. Sekitar 80.000 tentara Korea Selatan ditangkap di Korea Utara ketika Perang Korea berakhir. Korut membantah telah menahan, tetapi para pembelot dan pejabat Korsel melaporkan tawanan perang itu dipekerjakan sebagai pekerja paksa. Sementara itu di kubu AS ada lebih dari 7.500 tentara yang hilang. Perang Korea juga terlupakan di negeri Paman Sam karena perhatian media tidak sebesar Perang Dunia I, Perang Dunia II, atau Perang Vietnam. Tanggal 27 Juli 1953, Korea Utara
China, dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian gencatan senjata Perang Korea. Akan tetapi Korea Selatan keberatan dengan pembagian Korea dan tidak menyetujui gencatan senjata atau menandatangani perjanjian damai formal. Jadi, meskipun pertempuran di medan laga telah berakhir, secara teknis Perang Korea masih berlangsung. Jumlah korban tewas dari Perang Korea diperkirakan hampir 40.000 dari militer AS, 46.000 dari tentara Korea Selatan, 215.000 tentara Korea Utara, 400.000 tentara Cina, dan 4 juta warga sipil. Upaya reunifikasi untuk menyatukan Korea Selatan dan Korea Utara belum ada titik terangnya. Meski gencatan senjata seharusnya diakhiri dengan perjanjian damai, Syngman Rhee dari Korsel tidak mau menandatangani perjanjian damai karena ingin mengalahkan saudaranya. Sedangkan Korut terus mengembangkan senjata nuklir serta rudal jarak jauh untuk membendung invasi AS. Akibatnya Korea Utara dijatuhi serangkaian sanksi dari Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat masih menempatkan 28.500 tentaranya di Korea Selatan. Hampir 70 tahun lamanya sejak gencatan senjata Perang Korea, Korsel dan Korut belum bersatu karena sama-sama mengklaim sebagai penguasa sah dari semenanjung Korea.